Kali ini kita akan membuat kimchi. Penganan ini seperti acar Korea ya. Rasanya asam, gurih, umami, dan sedikit manis. Kalau Korea selalu harus ada menu ini di meja makannya. Ini bagus untuk diet dan sangat menyehatkan. Pertama kali kita potong sawi. Saya gunakan 3 sawi yang besar-besar ya. Potong menjadi 2 dan kita pastikan bersih kondisi dalamnya, tidak ada yang busuk dan berulat. Kita cukup belah 2 seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kalau mau dibagi 4, saya bagi 2 saja supaya lebih mudah nanti penyimpanannya. Setelah semua selesai, kita taburi garam kira-kira 6 genggam ya, karena sawinya cukup besar, jadi 1 sawi saya gunakan masing-masing 2 genggam garam. Kita usahakan hingga masuk ke sela-selanya. Usahakan rata ya. Kita usap sampai rata. Ini nanti kemudian kita biarkan beberapa jam supaya sawinya mengeluarkan air dan layu. Kita usap sampai tiap lapis ini, terutama yang bagian tengah ini, bagian batang putihnya. Kemudian kita simpan di baskom yang bersih dan tutupi plastik. Nanti kemudian bagian atasnya kita tabur sedikit garam. Diamkan kurang lebih 4 jam ya, sampai air sawinya keluar. Boleh ditimpa dengan pemberat atau cukup ditutup plastik seperti ini. Kemudian kita cuci 3 kali dengan air matang hingga garam hilang. Jadi nanti tidak terlalu asin sawinya. Kita siapkan saus ikan atau saus tiram, daun kucai dan daun bawang sesuai selera, dan biji garu, cabai khas Korea. Ini warnanya merah tapi tidak terlalu pedas seperti cabai rawit Indonesia. Kemudian nasi putih yang masih baru kurang lebih 6 sendok munjung, garam juga kurang lebih 3 sendok munjung, bawang putih saya pakai 3 bungkul ya, 3 bungkul itu. Saya kupas, bawang putihnya dikupas, dan bawang bombay dipotong-potong. Saya gunakan 2 bawang bombay yang besar sampai 3 ya, tergantung ukurannya. Kalau agak kecil pakai 3. Kita beri air matang. Kemudian kita haluskan. Bisa ditambahkan dengan buah pir atau apel untuk rasa yang lebih wangi. Setelah halus seperti ini,
kita masukkan nasi. Nasi ini biasanya bisa dari tepung beras yang dimasak, tapi saya gunakan masak pakai nasi saja. Seperti beberapa resep di daerah Korea, mereka gunakan nasi putih sebagai pengganti tepung beras yang dimasak. Kurang lebih saya gunakan, karena sawinya cukup besar ya, 6 sendok munjung. Kalau agak kecil kita bisa pakai 3 sendok munjung cukup. Jadi kurang lebih saja. Ini juga untuk konsistensi ya, supaya nanti hasilnya lebih kental. Hasilnya kental seperti ini, kentalannya sedang, aroma bawangnya juga tajam. Lalu kita beri saus ikan, juga minyak wijen, juga kalau ada saus tiram. Masukkan kurang lebih 6 sendok. Kita aduk juga bersama gula sekitar 3 sendok munjung, bisa diganti dengan madu 5 sendok makan. Nanti hasilnya ada sedikit rasa manis, rasa asam, dan asinnya cukup kuat. Lebih dominan rasa asam ya acar ini. Ada sedikit rasa pedas. Kita kasih daun bawang, semakin banyak nanti akan semakin gurih. Aduk sampai benar-benar rata. Kita masukkan gochugaru. Ini saya pakai sekitar 65 gram. Nanti sebelum dioleskan, setelah diaduk rata, bisa kita cicip dulu apa rasa asin dan manisnya cukup kuat. Jadi rasanya pedas, asin, dan sedikit manis. Rasa asam muncul dari fermentasi ya, jadi pembuatannya tidak ada tambahan cuka. Kalau dirasa kurang, kita bisa tambahkan sampai maksimal sekitar 120 gram. Tapi kalau suka pedas, kalian bisa menambahkan cabai bubuk lokal. Itu jauh lebih pedas dibandingkan cabai bubuk Korea ini. Warnanya merah tapi tidak begitu pedas. Kita coba dulu apakah cukup. Kemudian langsung sawi yang sudah layu tadi dan bilas, kita buka tiap lembarnya. Gunakan sarung tangan ya. Selain hasilnya juga nanti lebih bersih, fermentasinya berhasil, karena ini kan fermentasi. Kalau kotor nanti juga tidak baik untuk kesehatan, karena tidak dicuci lagi ya. Setelah ini langsung dimakan, langsung dikonsumsi, biasanya tidak dimasak lagi. Walaupun ada juga yang memakainya untuk campuran mie atau nasi goreng kimchi. Kita oles, pastikan rata sampai tiap lembarnya di bagian dalam. Kalau nggak pakai sarung, nanti tangan juga akan terasa agak panas dan hasilnya juga kurang steril. Saya lebih suka menggunakan sarung tangan seperti ini. Kemudian
Langsung setelah semua dioles rata sampai dalam, kita taruh di wadah. Kalau mau dipotong lebih kecil bisa sebelum dioles, tapi saya suka ukuran segini, pas satu wadah seperti ini. Nah, sisa bumbu biasanya saya taruh semua di bagian atasnya. Bawang-bawangnya ini semua ditutup kurang lebih 2 hari sampai 3 hari, kemudian bisa dimasukkan di kulkas bawah, dipotong-potong. Saat menikmatinya ditabur dengan biji wijen sangrai. Kalau mau langsung dinikmati juga segar dan lebih renyah ya, tidak ada rasa asamnya. Kalau ingin rasa asam, tunggu beberapa hari. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih mendukung channel kami.